Yes, Tulungagung channel, yes. Selalu. Beliau menyampaikan, barangkali saya nggak tahu apakah fenomena ini hanya orang-orang Indonesia saja. Dalam artian gini Bapak Teguh, ketika orang barang jumroh itu kan jelas ya, sanadnya maupun syariatnya kan memang meniru Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Tetapi faktanya yang aslinya batu itu digunakan untuk membalangi iblis, setan dan seterusnya itu, ini oleh orang Indonesia batu-batu itu diambil Bapak Teguh dan dijadikan pesugihan. Nah, si bapak tadi itu cerita bahwa batunya milik pamannya itu dipinjam dari seseorang yang sudah berkali-kali haji ke sana begitu. Nah, ini sudah meninggal juga. Nah, itu ternyata pinjaman dari orang yang juga melakukan praktek pesugihan. Nah, ini kaitannya pesugihan itu mungkin apakah nafsu Kumbu Karno atau gimana? Monggo nih saya yakin bapak-bapak bisa mengambil sisi mana yang mungkin bisa mencerahkan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh berjina. Nafsu kedatangan. Maka kami yang hadir di sini ya masih koma. Nanti tugas saya, wah ini implementasinya biar jaga lisan. Padahal aku senang budaya, misalkan Mas Wawan di Jaranan Buto itu kepelannya kan semuanya kan juga tokoh pewayangan. Jadi itu saja. Jikalau outputnya ini nanti luar biasa, entah Pak Haryadi bentuk handout dan lain sebagainya dari ini disalurkan ke dinas pendidikan atau apapun, kebermanfaatan diskusi ini tadi ini nanti akan menjadi luar biasa. Karena malam hari ini panjenengan berjuang secara karakter yang luar biasa, yaitu moralitas. Dulu ada kurikulum namanya pembiasaan Pak Nang ya, pembiasaan. Saiki Mbah Adam, Mbah Huda kita ndak tahu. Kalau pembiasaan sudah habis, maka teori Pak Haryadi tidak berlaku. Kan begitu ya? Ini mohon izin Pak Haryadi. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya Heri Mujiono dari Kepatian, juga di Cagar Budaya, penggiat untuk itu, mengucapkan terima kasih. Ini tadi saya juga akal pikiran saya gunakan Pak Haryadi. Aku kudu teko, aku kudu teko, aku kudu teko. Ternyata saya di sini dapat untung ketemu saudara kami yang lama namanya Mas Bagus. Ketemu nih komunitas Ake Mas Sugeng ini. Ketemu ini saudara saya yang sering pameran dengan kami masalah batik namanya Pak Hadi. Ini pernah mendirikan komunitas dengan kami namanya Segoro. Segoro apa namanya Mas? Semangat gotong royong. Akhirnya ketemu. Luar biasa ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil balik Bapak mestinya, karena saya lihat kan beliau dengan ikhlas mau dikorbankan oleh ayahnya untuk sembelih. Nah, pertanyaan saya sederhana. Waktu Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Nabi Ismail, itu Nabi Iska itu ada atau belum? Itu. Persoalannya kan jarak Palestina sampai Arab itu terlalu jauh, sementara Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun. Dalam konteks asmara dengan usia 80 tahun beliau untuk ke Palestina yang jauh itu apa yang tidak capek. Ini mungkin juga terkait dengan libido Bapak, ini pertanyaan sederhana. Terus selanjutnya apa ya? Itu apa gini? Ini pesan, mohon maaf, ini juga sebuah pertanyaan dari saya terkait dengan nasab. Terpaksa ini saya sampaikan Bapak, bahwasanya di budaya Arab yang saya tahu nasab itu kan ada pada jalur anak laki-laki. Sementara Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal semua, yang ada cuma ibu Dewi Fatimah. Tapi umum dikatakan bahwasanya itulah sebagai artinya Fatimah itu anak saya, atau mungkin apa ya, Hasan Husain itu dianggap anaknya Rasulullah. Akhirnya nasab bisa turun ke Hasan Husain.
sampai timbulnya sekarang polemik masalah baik itu. Ini mohon penjelasan Bapak, sederhana saja. Terus untuk Pak Aryadi terkait dengan ini, apa tadi dikatakan bahwasanya Allah aku sesuai dengan sangkaan hambamu. Ini pertanyaan sederhana gini, saya kadang-kadang merenung persoalan dengan kan orang itu kalau ini juga mencoba saya kaitkan dengan ritual hari korban, hari raya korban, penyembelihan. Oh, ada lagi yang untuk Bapak Teguh yang kelupaan, satu lagi. Sapi atau unta dengan pedes itu kan larang unta gitu. Kan malu unta. Ada pertanyaan sederhana, kenapa waktu Nabi Ismail itu disembelih oleh Allah kok diganti kambing? Kenapa kok tidak ganti unta yang lebih mahal? Ini naif, tapi ini juga perlu saya pertanyakan, ini masalah bobot soalnya Bapak. Dari pertanyaan tadi yang dimana yang menanyakan ada dua orang, ada tiga orang ya, mohon maaf. Yang pertama ada Bantaman, kemudian ada yang Bapak Sugeng, yang kemudian ada Bapak Haryadi. Mungkin dari Bapak Haryadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Terima kasih. Selamat Bapak. Saya pahami. Taktik itu adalah sudut pandang kami taktik kepastian al-khodo al-mubro. Kita punya Bapak Ibu, kita ketemu mereka di mana? Neraka, surga, dosa dan sebagainya itu dari kepastian. Disimpulkan oleh guru saya katanya tadi kita simpel baik dan buruk itu pasti ada. Yang kedua adalah al-khodo al-mu'an, takdir ikhtiar. Dengan ada dua takdir ini Allah membebaskan kepada manusia untuk cara berpikir. Kalau Anda berpikir buruk menuju takdir keburukan, dia dapat keburukan. Kalau Anda berpikir dengan kebaikan, Anda dapat kebaikan. Hakikatnya manusia itu bebas setelah aturan Allah diturunkan. Aku tidak mikir disantet Pak, tapi akhirnya disantet. Jangan-jangan hukum karma, makanya tidak kita sadar. Sehingga balasannya beda. Ini intermezzo saja. Kita tidak tahu Pak Anang ini, dosa kita tidak tahu. Sesuatu yang kita berbuat itu seolah-olah benar. Kadang-kadang di pandangan Allah salah. Di Quran dijelaskan sesuatu yang Allah sukai, kadang-kadang tidak kita sukai. Kadang-kadang yang kita sukai oleh Allah tidak disukai. Tetapi Pak Anang, ketika penjenengan sudah berintrospeksi, bermuhasabah bahwa Anda sudah merasa benar, tidak punya kesalahan, dan Anda sudah baik dan sebagainya, tiru aja Nabi Muhammad. Itu musibah. Cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad tidak pernah bermimpi disantet. Sejarahnya Muhammad pernah disihir oleh seorang wanita sehingga dia merasa panas, sehingga dia lupa mengunjungi istri-istrinya. Lalu muncul dua malaikat berdialog, kenapa Muhammad ini disihir seorang wanita berketurunan Yahudi? Dengan apa? Dengan rambut yang diikat. Di mana? Di sumur Jarman. Di mana sumur Jarman itu? Dibawa ke rumah jantan. Kemudian malaikat pergi, Rasul sadar, memanggil sahabatnya, dan dicarilah sumur Jarman itu. Ternyata ada rambut yang diikat itu. Kemudian turunlah malaikat Jibril dengan menekan surah Al-Falaq itu. Muhammad tidak pernah bermimpikan disihir. Itu musibah. Bahkan sahabatnya, siapa yang menyihir engkau wahai Muhammad? Aku binasakan. Kamu tidak bisa membinasakan orang itu karena sihir selamanya ada. Cukup ambil itu, kemudian malaikat mengajarkan Al-Falaq. Berarti manusia itu ketika mau menuju kebaikan tentu diuji Allah, Pak. Kalau kita sudah menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini sudah maksimal, tetapi masih ada masalah seperti yang dialami Pak Anang, musibah. Dunia itu hanya dua Pak, musibah dan uqobah. Sesuatu
sesuatu yang tidak baik, yang tidak kita harapkan dan kita benar, ternyata mendapatkan bala, itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalau kita menyadari telah buruk terhadap tetangga, terhadap siapa, terhadap masyarakat, terhadap diri kita, terhadap Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu namanya uqubah, laknat. Saya rasa itu cukup Pak Anang ya. Cukup musibah kalau Pak Anang menerima dengan ikhlas, insya Allah pahalanya lebih besar. Kemudian Pak Anang, bahkan ke puncak kebaktian seseorang tidak meninggalkan logika. Saya pinjam istilah. Mohon maaf. Saya sejak kecil diajari guru langgar saya sholat har, karena itu bisa mencegah perbuatan dari munkar. Saya diajari sholat dengan cara yang benar. Logika saya waktu itu mengatakan ya harus sholat karena menyembah Allah, dan Allah menjadikan kita untuk mengabdi. Ternyata saya masih jahat. Saya SMP, SMA terus melakukan sholat itu, dan dari tasawuf saya telah disyariatkan sholat, lalu saya jalani menuju toreko. Saya jalani sholat itu. Ketika tua saya mendapatkan berkah manfaat sholat itu, hakikat. Jadi logika. Awalnya saya menerima alam kesadaran saya tentang sholat. Setelah saya besar tua ini, sholat itu sudah tersimpan di alam batin saya. Yang memerintahkan saya sholat bukan kesadaran saya, alam pikir saya yang sadar, tetapi batin saya. Kesimpulan saya bahwa puncak kebaktian kepada Allah itu tidak meningkatkan logika, justru logika itu yang kita tanamkan di alam bawah sadar, itulah yang akhirnya memerintahkan kita hingga mencapai puncak kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haryadi. Mohon maaf ya, untuk Bapak Haryadi masih ada sedikit batuk ya. Gitu. Mungkin bisa selanjutnya untuk pertanyaan ada yang selanjutnya dari Bapak Wawan, yang di mana tadi tentang apa ini tadi ya? Oh sudah, oke. Mungkin Bapak monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Pada dasarnya berkaitan dengan ujian itu ada 3. Artinya yang pertama adalah berupa hukuman. Jadi hukuman itu yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Haryadi, jangan-jangan hukum karma. Artinya hukum karma itu dalam satu pandangan seseorang itu ini sebagaimana hukum gravitasi bumi, diyakini atau tidak, yaitu terjadi. Itu satu sisi pandangan. Diyakini atau tidak, sebagaimana tentang reinkarnasi, itu gitu. Diyakini atau tidak, ini terjadi. Nah, walau alam apa yang terjadi pada yang disampaikan oleh Mas Anang tadi itu. Nah, ada hukuman, kemudian ada peringatan. Peringatan itu bentuknya sama. Tetapi kalau lulus menghadapi peringatan, tentu akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, ujian. Bentuknya juga sama, tetapi orang yang ujian itu tentu kalau lulus menghadapinya, ini tentu akan ditingkatkan derajatnya. Jadi dalam hal ini ada hukuman, ada peringatan, ada ujian. Nah, secara umum ini, ujian itu yang dialami oleh para nabi rasul seperti itu. Kita tentu tahu ujian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat, maksudnya begitu. Kalau tidak ada ujian, sebagaimana anak-anak sekolah tentu tidak akan naik kelas. Jadi itu gambarannya seperti itu, gambaran rambu-rambu maksudnya. Nah, tentang yang disampaikan oleh Mas Anang berkaitan dengan orang yang dikorbankan oleh makhluk, katakanlah seseorang atau makhluk halus dan sebagainya. Nah, ini kita kaitkan dengan nafsu. Jadi ada apa sih perbedaan nafsu dengan setan? Ada perbedaan apa sih antara nafsu dan setan? Yang secara umum ini kan menggoda manusia. Nah, tetapi ada bedanya.
kalau nafsu itu misalkan kita menginginkan sesuatu, terus terbayang sesuatu itu, kalau belum tercapai, nafsu itu terus akan ngiliki dikit, menggoda kita. Itulah nafsu. Nah, kalau setan itu yang penting kamu itu jatuh pada maksiat. Yang penting kamu itu melakukan suatu kesalahan atau dosa. Nah, itu sebagaimana nafsu amarah tadi itu, nafsu yang mengajak kejahatan. Jadi apapun bentuknya, tetapi yang digoda setan itu apapun, kompleks. Entah itu supaya orang meninggalkan ibadah, atau orang itu supaya melakukan suatu kejahatan, apakah suatu melakukan hal-hal yang sia-sia dan sebagainya. Intinya melakukan suatu hal yang merugikan dia, itu setan. Nah, kalau nafsu tadi itu kan berkaitan dengan apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, gitu. Jadi makanya dalam satu sisi cara mengendalikan hawa nafsu ini gambaran para ulama salaf ada 4. Ya, tentu ini gampang-gampang susah gitu. Yang pertama mengurangi makan, ini tadi sebagaimana yang di awal saya sampaikan, cegah dahar lawan guling itu. Mengurangi makan, mengurangi tidur, kemudian mengurangi bicara. Jadi bicara seperti ini kalau tidak dilambari atau dibarengi dengan ingat kepada Allah, nanti ya sia-sia. Artinya harapannya bagaimana senantiasa mengingat Allah. Nah, yang keempat adalah berdiam diri di tempat yang sepi. Ini bisa melakukan usaha tahanut atau dalam bentuk menyepi yang sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi ada 4 itu: mengurangi makan, mengurangi tidur, kemudian mengurangi bicara, kemudian berada di tempat yang sepi. Ini ulama salaf sepakat cara menundukkan atau mengendalikan hawa nafsu, bukan dibunuh atau tidak digunakan. Kita masih ingat yang lalu bagaimana peran Sumantri, ini di dalam wayang juga, bagaimana peran Sumantri, walaupun Sumantri itu digambarkan berwajah raksasa, bodinya cebol, kemudian dia ingin ikut kakaknya Suwito kepada Prabu Harjuno Sosro Bau. Ini simbol Tuhan dalam wayangan. Nah, kemudian Sumantri tadi itu Suwito kepada Prabu Harjuno, tapi dikasih syarat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama sudah terlampaui, yaitu melamarkan Dewi Citrawati. Yang kedua ini dalam rangka untuk memindahkan taman dari Magodo ke Maespati. Nah, yang bisa melakukan itu adalah Suko Srono. Suko itu artinya, Suko itu mau, Srono itu alat. Jadi Suko Srono itu sebagai alat yang mau diperintah. Karena Suko Srono ini gambaran dari jasmani atau fisik kita, sedangkan Sumantri itu gambaran dari badan halus. Jadi kalau Sukosrono itu badan kasar, Sumantri badan halus. Nah, kalau Prabu Harjuno Sosrobau sang halus. Ini kan bertingkat-tingkat. Jadi dalam hal ini maka Sukosrono tadi itu atau jasad atau badan wadah kita itu sebenarnya mempunyai suatu peran yang sangat penting, baik itu untuk bekerja, untuk beribadah dan sebagainya. Nah, ini maka jangan dibunuh, dalam arti jangan dilemahkan, tetapi tetap diberdayakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jasmani, rohani, nurani tadi. Jasmani, rohani, nurani, keseimbangan. Semuanya memiliki peran atau posisi yang penting masing-masing. Nah, jadi intinya kalau yang berkaitan dengan apa ya makhluk halus itu mempunyai tradisi atau korban atau mengorbankan gitu. Pertanyaan Mas kan gitu. Nah, singkat cerita dalam arti setan atau makhluk halus yang negatif tadi itu tujuannya adalah menyesatkan atau supaya manusia melakukan suatu kejahatan. Intinya begitu. Kalau nafsu, apa yang diinginkan, apa yang diangan-angan itu bagaimana bisa terwujud. Makanya itu terus digoda itu. Apalagi nanti kalau masuk dalam wilayah religius spiritual yang ini di dunia ini, mohon maaf ini hanya pengenalan aja, di dunia spiritual, misalnya di dunia tasawuf, di dunia tarekoh itu setidaknya kita tahu itu, oh begitu, maksudnya begitu, bukan kemudian saya mengajak itu, bukan, artinya ini setidaknya tahu bahwa tujuan tasawuf itu ada 4. Yang pertama adalah
Pak ini mempunyai keinginan atau cita-cita untuk tidak mempunyai keinginan atau cita-cita. Nah, kata-kata saya ini saya repot ditirukan anak saya. Wah, aku udah punya keinginan. Waduh, ini berat ini. Anak saya masih SMP. Waduh, ini berat nih. Padahal ini pengertian tasawuf. Nah, jadi artinya mempunyai keinginan. Kalau tidak percaya, tanya di Thariqah Sadiliyah yang di Tulungagung. Mempunyai keinginan, Mas Didik gitu ya, untuk tidak mempunyai keinginan. Wah, ini sumeleh betul lah. Ini masalah belum bisa yang kayak gini. Ini angel ini. Ini angel ini. Mempunyai keinginan atau cita-cita untuk tidak mempunyai keinginan atau cita-cita. Maksudnya mengalir, bukan kemudian kita tidak mau melakukan sesuatu. Enggak. Nah, yang kedua, ingin menjadi hamba atau Abdullah yang baik. Ini contohnya, tokohnya adalah Imam Ghazali. Kalau yang pertama tadi itu tokohnya Syekh Imam Sadili, yang pertama tadi. Yang ketiga, ingin menjadi Abdullah, ingin menggapai makom cinta. Ini Dunun Al-Misri. Maksudnya tadi mempunyai keinginan untuk tidak mempunyai keinginan. Yang kedua, menjadi Abdullah atau hamba yang baik. Yang ketiga, ingin menggapai makom cinta. Ini tokohnya Dunun Al-Misri. Yang keempat, ini yang diam-diam juga banyak, merasakan getaran Allah, bersama Allah. Ini manunggal, ini konsep, artinya ini gambaran tentang konsep wahdatul wujud atau manunggaling kaula lan Gusti dan sebagainya, yang ini digambarkan di dalam pewayangan Pak Teguh ini pakarnya, Bimo Suci di lakonnya. Jadi gambarannya seperti itu. Oh, setidaknya rambu-rambunya seperti itu. Oh, gambarannya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, menanggapi Pak Heru yang seolah-olah dari apa yang kami paparkan di sini tadi, kok semuanya binatang dan sebagainya. Maksudnya begini, Pak, dalam perspektif religius spiritual, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali memang seperti itu. Nanti Pak Teguh bisa menjelaskan lebih detail. Ada nafsu kebinatangan, ada nafsu kebuasan. Jadi ini ya alam semesta termasuk binatang itu memang untuk manusia, dalam arti ya tentu kalau dikaitkan begini, nanti dikaitkan kalau sama video yang beredar ini. Wong aku beneran sing paling apik sak donya apa? Ya wong ora. Itu video lucu-lucunan. Yang bedek tadi itu orang dewasa, yang bedek tadi anak kecil, kemudian yang dibedek tadi itu orang dewasa. Saya tahu ya. Jadi ini video ini lucu. Anak kecil tadi itu, ya ora. Terus apa? Ya kewan. Loh, kok kewan? Iya ya wedhus. Ya sapi. Soalnya sapi ini diperes, dicekelin, gelem bojomu kok lah. Wow. Gitu. Ini dalam cerita lucu. Jadi orang yang paling ikhlas itu kata si anak kecil tadi itu ya kewan. Kewannya bisa kambing, bisa sapi yang diperes setiap hari, manut, tak protes dan sebagainya. Nah, tentu gambaran ini adalah ada tamsil, ada simbol, ada perlambang yang intinya bahwa hanya manusia yang diberikan akal yang sempurna, kan begitu. Jadi manusia itu makhluk yang sempurna. Kalau malaikat itu makhluk yang paling taat, kan gitu. Nah, sedangkan jin itu kategori makhluk kemungkinan, termasuk manusia itu makhluk kemungkinan, mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau setan salah, ya. Malaikat pasti benar. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, kita merefleksikan semua itu dalam keadaan yang normatif. Misalkan rujukan-rujukannya ya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin misalnya gitu dan sebagainya. Tetapi tidak ada maksud tertentu bahwa memang yang diperintahkan ibadah itu hanya jin dan manusia gitu, sebagaimana Quran ada ayat 56. Jadi artinya yang diperintahkan ibadah itu jin dan manusia. Kalau binatang tidak, kemudian tanaman-tanaman tidak diperintahkan ibadah karena mereka sudah tunduk patuh, mereka bertasbih dan sebagainya dalam rangka menjalankan sunatullah, menjalankan perintah Allah. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ini bisa diterima ya, gambaran dari saya. Yang ketiga tentang gambaran nafsu yang tertinggi tadi kan kamilah. Jadi
ada nafsu amarah, lawamah, mulhimah atau supiyah, kemudian mutmainah. Mutmainah aja sudah luar biasa. Karena kalau sudah mutmainah biasanya, ini menurut para ulama, pasti akan naik ke rodiyah. Rodiyah itu artinya kita ridho kepada Allah. Jadi orang jangan tidak usah banyak berkata kita mencari ridho Allah. Jadi kita mencari ridho Allah itu kalau Anda tidak ridho ya tidak akan dapat gitu. Makanya begitu. Ini urutannya itu setelah mutmainah, rodiyah terlebih dahulu. Jadi setelah mutmainah kita rodiyah dulu, ridho. Ridho itu nanti undirannya perkara apakah dua perkara tadi itu, mengeluh atau komplain atau tidak gitu. Soalnya kebiasaan kehidupan ini, dalam kehidupan ini secara umum kita itu suka atau senang terhadap sesuatu yang kita sukai atau yang kita senangi. Secara umum hanya melakukan itu, satu itu menyukai terhadap sesuatu yang kita sukai. Yang kedua, membenci atau tidak suka terhadap yang tidak dia suka. Nah, ditambah lagi, ini secara umum kebiasaan manusia hanya itu, dua itu. Nah, syukur kalau kemudian ini ditepis, diantisipasi sehingga berusaha untuk sedikit demi sedikit bagaimana orang itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Takut itu berhadapan atau berkaitan dengan masa depan, bersedih hati berkaitan dengan masa lalu. Pikiran kita tuh lompat-lompat itu, bagaimana tadi yang saya bilang Mas Haryadi, maksudnya adalah mencolot ke sana, mencolot ke sini, sebagaimana sopir yang semestinya setia mengikuti keinginan dari bendoronya, ibaratnya tuh Sumantri bagaimana tuh tunduk patuh kepada Prabu Harjuno Sosrobau. Nah kita lompat-lompat, jadi liar. Pikiran itu kalau tidak dikendalikan liar, maka pikiran itu akan dipengaruhi oleh perasaan kita. Nah, perasaan itu dipengaruhi oleh emosi. Nah, emosi itu dipengaruhi oleh jasad fisik kita. Makanya berkaitan terus, semuanya berkaitan, tidak ada yang berdiri sendiri. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan oleh Pak Sugeng, mohon maaf, berarti yang paling penting logika atau meninggalkan logika, bukan begitu. Tiga-tiganya penting. Contoh misalnya Pak Teguh ini sebagai dosen atau akademisi atau saintis gitu, yang bekerja di wilayah kebenaran, ya, penting bekerja di wilayah kebenaran itu saintis atau ilmuwan. Kemudian kalau rohaniawan, ulama, pastor, Pak Teguh juga mewakili di sini, itu bekerja di wilayah etika. Jadi tadi saintika, ilmuwan tadi itu, kemudian rohaniawan itu etika. Nah kemudian seniman budayawan di wilayah estetika, keindahan. Pak Anang katanya kalau melukis itu saya kagum, bagus banget katanya itu. Mas Mariadi kalau main ketoprak atau nembang, wah bagus sekali. Cuman saya ingin tahu kapan wayangannya gitu, Mas Mariadi Broto, luar biasa. Jadi ada etika, ada saintika, ada etika dan ada estetika. Nah berkaitan terakhir pertanyaan Mbak Sugeng, contohnya gimana? Itu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang baik itu menempel pada para nabi rasul, para wali kekasih Allah itu. Gambarannya ya pemurah, dermawan, sabar, syukur, ya, itu. Jadi kemudian kalau kalau sifat yang melekat 4 sifat Nabi Muhammad, kita akan tahu ada amanah, kemudian fatona, sidik dan tablik. Ini melekat pada diri para nabi rasul. Nah demikian halnya dengan kedermawanan, kepemurahan, kesabaran, terus syukur dan sebagainya. Sifat-sifat yang baik itu melekat pada para nabi dan rasul. Ya, setidaknya begitulah, berulang-ulang kita sampaikan. Ini dalam kitab Hikam juga disebutkan, orang yang suka membicarakan atau mengatakan berkaitan dengan ilmu tertentu yang nuansanya adalah positif tentang tasawuf seperti ini, itu tanda-tanda, kata Syekh Ibnu Ito Asakandari, Ibnu Ito atau Ilah Asakandari. Nah, itu tanda-tandanya bahwa orang tersebut akan menuju ke situ. Nah, ini kan lumayan. Orang yang membicarakan ilmu, nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan ruhaniyah, religius spiritual, itu mengisyaratkan atau tanda-tanda bahwa orang tersebut mau menuju itu. Nah, kan lumayan, karena ini terus belajar gitu. Jadi
contohnya yang baik-baik, bukan yang contoh yang nyeleneh. Kalau gini bukan, tetap semuanya koridor keseimbangan. Mungkin begitu, Mbak. Ya, beri tepuk tangan yang meriah dong. Terima kasih Bapak Wawan untuk paparannya atau menjawab pertanyaan dari audiens tadi. Mungkin selanjutnya adalah Bapak Teguh yang dimana nanti terakhir dan penutup Bapak sekalian doa pada malam hari ini. Dan sebelumnya, sebelum Bapak Teguh menjawab pertanyaan, saya hanya menyampaikan informasi sedikit yang dimana tanggal 1 Juli itu ada ketoprak di sini yang dimana itu judulnya Arya Penangsang Balelo yang dibawakan oleh teman-teman dari Baranusa, Nje, dan mbak-mbak atau ibu-ibu yang pakai kebaya cantik-cantik pada malam hari ini, dan pemain yang lainnya juga dari Lotus Garden dan teman-teman sekitar. Makatan, monggo Bapak Teguh saged melanjutkan jawabnya. Baik, terima kasih. Ini kita siap nih. Siap. Siap. Baik. Saya percaya dengan ungkapan bahwa as-su'alu nisful ilmi. Jadi pertanyaan itu sesungguhnya adalah separuh dari ilmu. Dan saya sangat bersyukur dalam setiap cara sehat itu selalu ada pertanyaan. Dan untuk malam hari ini, alhamdulillah, pertanyaannya semuanya berat-berat semua. Begitu pertanyaannya, maka tentu jawabannya pasti tidak akan memuaskan. Oleh karenanya nanti kepuasannya dibawa ke rumah masing-masing kepuasan. Gitu. Awal yang pertama dari Ustadz Anang tadi, saya menyambung terkait dengan persoalan takdir. Yang kedua saja, bukan yang mubrok, yang mu'alak. Yang mu'alak itu kalau kita kaji secara teks, Allah itu memberikan dua metode, dua cara. Yang pertama, yang mu'alak itu dengan cara Allah Ta'ala itu mentakdirkan sesuatu. Mentakdirkan sesuatu itu, mentakdirkan seseorang itu artinya menentukan seseorang. Tetapi di samping itu Allah juga mewajibkan hambanya untuk melakukan doa. Perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Artinya bahwa selain ada ketentuan Allah, tetapi juga ada janji Allah. Karena perintah doa itu mengandung janji Allah. Maka di sini ada dua kekuatan yang seimbang antara ketentuan dan janji. Nah, seringkali juga ketentuan Allah yang berkaitan dengan takdir yang mu'alak tadi itu, ketentuan Allah itu bisa kemudian berubah menjadi apa yang terjadi? Janji Allah. Oleh karenanya manusia itu selalu diwajibkan untuk berdoa. Fasoli tadi itu setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi pertanyaannya sudut pandang teologis dan sudut pandang psikologis. Apa yang disampaikan oleh Pak Riyadi itu tadi itu lebih banyak sudut pandangnya psikologis. Ini kalau kita merujuk kepada filosof Muslim, ini yang yang paling kekinian itu tokohnya adalah Muhammad Iqbal gitu ya. Jadi ada super ego gitu ya. Nah, perbedaan antara sudut pandang teologis dengan sudut pandang psikologis itu sesungguhnya di dalam hukum penalaran. Kalau yang teologis itu menalarnya itu deduktif, dari umum ke khusus. Sementara kalau sudut pandang yang psikologis ikut tapi koyo kuliah, ya Allah jawabannya seperti kuliah jadinya, tidak apa-apa, begitu. Nah, sementara kalau yang dari sudut pandang psikologis tadi itu penalaran yang digunakan itu adalah induktif. Maka seringkali kemudian berdasarkan pengalaman saya itu apa? Jadi menalar deduktif
dan menalar induktif. Menalar induktif itu wilayah akal. Kalau menalar deduktif itu wilayah hati. Saya kasih contoh yang paling konkret. Alam selain Allah, masih Allah, alam itu hukumnya itu tidak takut, tidak kekal. Itu semua mengimani itu, kita semua mengimani itu. Begitu. Yang takut itu hanya Allah. Yang memiliki sifat takut itu hanya Tuhan, hanya Allah. Begitu. Artinya bahwa surga itu sendiri besok itu juga akan berakhir. Kenapa? Karena itu nih bisa ilmu nopo nih itu serodo tubuh maksud saya ya. Ini ilmu sing wis dhuwur banget gitu. Jadi surga itu besok juga akan berakhir karena itu alam yang bakok hanya Allah. Tetapi dari sudut pandang akal begitu tadi itu dari sudut pandang akal itu bakoknya Allah atau kemudian berakhirnya surga, berakhirnya alam itu sesungguhnya tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena ketika kita itu menyebut bilangan seberapa banyaknya tahun yang akan terjadi, toh itu masih saja kalah banyak jika bilangan itu ditambahi dengan angka 1. Bisa dipahami kurang? Insyaallah isolah. Nah, gitu. Jadi ketika kita menyebut besok di surga itu kita berapa tahun ya? Lamanya berapa tahun? 99 jeneng Anwar. Wah, masya Allah, nulis berapapun. Ketika sampai titik, gitu kan? Ingat bahwa bilangan yang jenengan sebutkan itu masih lebih sedikit jika bilangan itu ditambah 1. Itu maksudnya. Nah, yang maha satu itu hanya Allah, gitu maksudnya. Maka sesungguhnya kita itu ya akan berakhir, tetapi ada dalam ketidakberakhiran. Bagi angel, berterangin. Ya nanti, tapi langsung paham, Ustaz Anang langsung paham. Nah, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian Ustaz Anang tadi juga menyebut apa itu sudut pandang positivis. Positivis itu sebenarnya pelopornya adalah Auguste Comte. Positivis itu lahir setelah empiris. Jadi sesungguhnya kalau empiris itu hanya menyimpulkan sesuatu secara umum. Jadi korek api di korek api itu panas. Kompor gas di rumah itu panas, gitu kan. Orang ngobong boto itu apinya juga luweng ngobong boto itu panas. Pandai besi itu juga panas. Kesimpulannya bahwa api itu panas. Itu kesimpulan empiris. Nah, positivis itulah yang kemudian memberi kelengkapan pada empiris itu. Jadi kalau empiris itu tokohnya ada John Locke, ada David Hume, ada Berkeley dan seterusnya. Nah, sementara ini positivis itu begini, korek api, apinya itu panas. Panasnya berapa ya suhunya? Begitu. Di orang yang sedang ngobong boto itu panasnya berapa ya suhunya? Begitu. Sehingga jadi aplikatif. Itu ambil dari positivis. Nah, ini barangkali untuk Ustaz Anang. Ini satu way rodo wakan. Kemudian yang dari sebut itu Mbak Sugeng ya, Mbak Sugeng. Pertanyaan yang pertama tadi itu, ya rada berat pertanyaannya ya. Ketika Nabi Ibrahim itu mengorbankan putranya Ismail, itu kira-kira Ismail itu umurnya berapa tahun? Mestinya beliau sudah balik. Itu tadi pertanyaan Mbak Sugeng. Mestinya kan sudah. Yang jelas di dalam teks Al-Qur'annya itu dikatakan ketika Ismail itu sudah bisa diajak wis genah. Wis genah itu dalam pengerti sudah bisa diajak berusaha. Konteks waktu itu artinya
kalaupun harus angon medus, itu wis iso dijak Ismail. Tetapi belum balik secara biologis, gitu. Belum balik secara biologis. Jadi kalau gambaran orang Jawa itu kira-kira itu dalam mocopat kinanti. Jadi mulai dari Mas Kumambang, Micil, itu kan dia, terus kinanti gitu ya. Asmerondon itu kalau sudah dewasa. Iya, Sinop baru kemudian kinanti. Artinya apa? Artinya masa-masa di anak itu saya ngintil gitu kan, ngintil kan, boboe ini dia. Itu yang pertama umurnya. Kemudian yang kedua, yang dikorbankan itu apa benar-benar Ismail atau jangan-jangan Ishak? Nah ini memang ada dua versi. Tafsir yang pertama, termasuk tafsir Kasir, Ibnu Kasir, itu menjelaskan justru yang dikorbankan itu adalah Ishak. Jadi putra dari Dewi Sarah. Nah, begitu. Sementara secara umum para mufasir itu termasuk ya Quraisy Shihab begitu yang paling mungkin yang sekarang masih hidup. Itu ya Nabi Ismail. Kenapa di situ? Karena ada ayat yang menegaskan bahwa saat Nabi Ibrahim itu mendirikan tadi itu bangunan Ka'bah itu, meninggikan bangunan Ka'bah itu, setelah meninggikan itu kemudian Ibrahim di situ disandingkan dengan Ismail. Yang berdua itu adalah Ibrahim dan Ismail. Artinya yang berada di Mekah itu posisinya adalah Ismail. Maka lebih kuat secara jumhur itu yang dikorbankan adalah Ismail. Sementara tadi itu tafsir Ibnu Katsir dan semua ajaran Injil, semua ajaran Injil itu menegaskan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Itu Ishak. Paham ya Pak? Kemudian di umur 85 tahun secara libido, tidak apa-apa, ini pertanyaan bagus tadi masuk itu secara libido. Ini kemudian kembali ke Palestina, ketemu dengan Dewi Sarah, kemudian punya anak Ishak kan gitu ya, punya anak Nabi Ishak itu. Ini di umur segitu apa kemudian secara libido ini masih kuat, gitu kan, masih punya anak. Ini perlu diketahui maksudnya, perlu diketahui bahwa Mbah Adam sampai Mbah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam itu disebut sebagai generasi apa? Generasi apa? Ini umurnya 1000 tahun sampai pokoknya ratusan tahun, 500-an tahun, 500 sampai 1000-an umurnya. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam itu 95 tahun. 950. Di umur 95 tahun, 950 tahun itu beliau Nabi Nuh itu hanya memiliki 80 umat murid. Jadi yang ikut ke kapal itu hanya 80 orang. Artinya apa? Artinya Nabi Nuh itu dalam setiap 10 tahun baru nambah satu pengikut. Udah Pak kata awake dhewe misalnya itu wis bosen gitu ya. Apa meneh nyalek gitu ya. Nyalek 10 tahun kayak tambah siji biting ya kira-kira wis bangkrut kan gitu ya. Nah, itulah makmudnya. Nah, begini maksudnya. Umurnya itu setelah Nabi Nuh, generasi setelah Nabi Nuh, jadi Nabi Harun termasuk juga Nabi Ibrahim itu sudah berkurang umurnya, tidak kemudian sampai 500 ke atas umur gitu. Mengapa begitu? Karena begini, selama 40 hari 40 malam Nabi Nuh itu
di kapal itu, kemudian dunia ini kabeh apa jenengane banjir. Kita bisa bayangkan ketika mendarat itu tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka Nabi Nuh itu berpesan kepada putranya, iki gelem ora gelem awakmu tetep ya kudu kelon. Maksudnya maksudnya ya, karena apa? Nek ora kelon ora nek penerus sing isi dunia ini. Maka kemudian dikenal di dunia ini adalah sesungguhnya keturunan Nabi Nuh terbagi menjadi 3 laki-laki semua. Ini Sam yang kemudian melahirkan suku Semit, Han yang kemudian Hannya itu daerah Afrika sana, satu lagi itu rumpun Cina, itu ya, rumpun. Jadi ada tiga. Nah, ini kemudian keturunan dari ketiga itu secara biologis umurnya sudah tidak panjang lagi, 500-an tahun. Maka Nabi Ibrahim itu sudah umur meninggal, Nabi Ibrahim itu 175 tahun. Maka secara libido tadi itu kalau umur 90 berarti saya rusuh-rusuhan ya, begitu maksudnya. Nah gitu, itu untuk Jawa untuk Jawa Sugeng gitu ya. Itu yang kedua jawabannya. Kemudian yang ketiga mau Pak Sugeng mau? Kenapa yang dikorbankan kok wedhus sih? Oh ya. Mengapa kok yang dikorbankan itu kok ora wedhus utawa sapi utawa unta gitu ya? Ini sesungguhnya kok kambing gitu ya? Kok kambing bukan apa unta atau sapi? Inilah sesungguhnya hikmah untuk generasi umatnya Nabi Muhammad. Jadi Masya Allah itu ketentuan Allah. Maksudnya seandainya waktu itu Nabi Ismail atau Ismail itu diganti dengan unta, maka kemudian prasyarat korban itu adalah unta. Apa ya kemeng? Itu kan dia tentu saja. Itu saja. Jadi itu semuanya ada hikmah di balik itu. Jadi untuk satu orang Ismail itu cukup satu kambing dan kemudian dibagi seluruh keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkad tetapi kifayah. Kifayah itu jika dalam keluarga jenengan itu 15 misalnya atau 10 misalnya, satu saja sudah melaksanakan kurban, semua sudah gugur. Ini jawaban untuk Mbak Insyaallah gitu ya, puas muka-muka. Nah orang puas pokoknya boleh muasin ya gitu ya. Kemudian ini Pak Heru nih, Pak Heru matur suwun ini nopo menika termasuk bagian masukan gitu ya, masukan yang perlu terus kita tingkatkan begitu. Ngeten. Output. Nah, kalau waktu ini kemudian pentingnya sebuah output. Ini jadi di dalam setiap cara sehat ini semuanya akan direkam. Beda. Ada rekamannya. Ini memang semuanya yang menindaklanjuti dan bisa melaksanakan itu memang hanya Pak Wawan. Jadi dengan bahasa yang padat, singkat, itu bisa kemudian ditulis, gitu, tertulis. Beberapa juga sesungguhnya sudah ada tulisannya kan, untuk hasil dari Anipan Wisenten sesungguhnya. Maka itu memang kita harapkan secara utuh gitu. Jadi setiap pertemuan. Tetapi tadi ada yang menarik. Sesungguhnya kita itu ketika memiliki nafsu itu tadi, kemudian dibalik nafsu itu apa sih yang kemudian bisa kita harapkan dan sekaligus bisa muncul dari diri kita? Itu penting. Maka jawabannya itu adalah filosof Ibnu Miskaweh namanya. Filosof Ibnu Miskaweh itu adalah bapak etika Islam yang pertama sebelum Al-Ghazali. Beliau itu menegaskan bahwa di dalam diri manusia setiap kita itu memiliki 3 nafsu. Kalau versi Ibnu Miskaweh 3 nafsu. Yang nafsu itu apa? Menurut Ibnu Miskaweh yang namanya nafsu itu adalah daya gerak, daya menggerakkan. Itu ada 3 nafsu. Yang paling tinggi nilainya itu adalah disebut dengan nafsu natiqah. Nafsu natiqah itu nafsu berpikir. Dari nafsu berpikir ini maka kemudian memunculkan sifat baik. Apa sifat baiknya, perilaku baiknya itu? Disebut dengan hikmah. Jadi orang itu
bedanya orang bodoh dan orang cerdas, orang pintar itu lebih banyak berpikir dulu baru bertindak, kan gitu. Kalau orang bodoh itu bertindak dulu baru itu bedanya. Ini nafsu natiqah, jiwa berpikir. Yang bergerak apanya? Ya akal budi kita, otak kita, kan gitu yang bekerja itu. Itu disebut dengan natiqah. Ini menghasilkan tadi hikmah, namanya menghasilkan hikmah. Itu yang baik. Kemudian di bawahnya itu ada disebut dengan nafsu bahimiyah, nafsu kebinatangan. Nah, nafsu kebinatangan ini identik dengan binatang memamah biak. Binatang memamah biak. Binatang memamah biak itu sifatnya ya, satu, tidak tahu malu. Jadi dalam diri manusia itu kadang muncul orang duwe isin, gitu. Uang itu harus kadung orang duwe isin, masya Allah, lebih orang isin timbang hewan, kan gitu. Itu seperti itu. Maka nafsu bahimiyah, jiwa kebinatangan kalau wau harus dikendalikan dengan natikohnya tadi, dengan nafsu natikoh, dengan hikmah kalau wau, dengan nafsu berpikir kalau wau. Ketika mampu dikendalikan dengan itu, akan muncul dari nafsu kebinatangan kalau wau, bahimiyah kalau wau, muncul apa yang disebut dengan sikap sifat ifah. Ifah itu kesucian diri. Dari yang tadinya tidak tahu malu, terus yo duwe isin. Dari tadinya sing menangi dhewe ora gelem ngalah, jadi gelem mengalah dan seterusnya. Nah ini yang kemudian apa sisi baik dari nafsu bahimiyah kalau itu ketika dikendalikan dengan nafsu natikoh akan menghasilkan ifah atau kesucian diri. Yang ketiga terakhir itu disebut dengan nafsu syabu'iyah, nafsu kebuasan. Nah, manusia itu juga punya nafsu yang buas. Ketika manusia itu nafsu buasnya yang lebih dominan dibanding natikohnya dan bahimiyahnya, kok buasnya yang dijadikan tolok ukur kerjanya, tolok ukur tindakannya, maka manusia itu lebih buas dibanding buaya, lebih buas dibanding macan. Gitu. Maka nafsu sabu'iyah, nafsu buas tadi itu tetap harus dikendalikan dengan natikoh wau, jiwa berpikirnya tadi. Sehingga nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan syaja'ah, sifat syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Jadi para pahlawan itu sesungguhnya nafsu sabu'iyahnya yang dikendalikan mungkin natikohnya kalau wau, sehingga terciptalah apa yang disebut sebagai syaja'ah. Nah, setiap pribadi kalau penjenengan sedaya nafsu kebuasan tadi apa kemudian dimatikan? Tidak, hanya dikendalikan supaya bisa menjadi sifat baik berupa kalau wau sikap utawi syaja'ah, kalau sikap pemberani itu harus dimiliki oleh setiap kita. Berani dalam hal apa? Ketika kita itu mendukung atau berpihak pada yang benar. Pada yang benar itu harus benar-benar syaja'ah. Maka sesungguhnya di dalam Mahabharata, namanya ini kalau kawin itu ujungnya itu dan sesungguhnya itu adalah peperangan antara hak dan batil, gitu. Antara hak dan batil itu butuh keberanian syaja'ah. Ketika sudah sifat yang baik yang muncul dalam diri manusia tadi itu hikmah, bijaksana, yang kedua syaja'ah, pemberani, dan yang ketiga ifah, kesucian diri, maka kemudian muncul sifat yang tertinggi yang disebut dengan sifat adalah keadilan. Jadi orang itu kalau sudah memiliki sifat bijaksana, pemberani, dan kesucian diri, maka terakhirnya itu adalah al-adalah, adil. Nah ini maka sesungguhnya ketika kita itu harus membaca Pancasila itu memang luar biasa sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Saya kira itu muka-muka ya puas, kalau tidak puas dipuaskan di rumah masing-masing. Saksikan terus BGS Tulung Agung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.